Balik lagi. Kali ini gue bakal ngebahas film The Old Guard yang dirilis di Netflix pada tahun 2020. Film ini mendapatkan rating yang cukup tinggi di sana. Film besutan sutradara Gina Prince Bythewood ini mengisahkan tentang sekelompok prajurit bayaran rahasia yang memiliki kekuatan immortal atau hidup abadi yang dia dapat sejak lahir. Beberapa di antara mereka berusia ribuan tahun. Sebelum masuk ke filmnya, support channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Konten ini berisikan spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, langsung nonton aja filmnya di Netflix ya. Film dimulai dengan mempertemukan seluruh anggota kelompok ini di sebuah rumah. Anggotanya terdiri dari 4 orang dan dia adalah Andy, Sebastian alias Booker, Joe, dan Nicky. Mereka lalu diberikan sebuah misi rahasia untuk mengepung suatu kelompok teroris di Sudan Selatan. Lalu mereka pun mulai memasuki area tersebut dan membunuh semua yang berjaga di sana. Mereka pun berhasil menghabisi penjagaan dan memasuki sebuah bangunan. Tapi ternyata di dalam bangunan itu udah berisi lusinan orang yang siap menembaki mereka. Dan begitu masuk ke sana, orang-orang itu langsung menembaki mereka berempat tanpa henti hingga orang-orang itu mengira mereka berempat sudah mati. Namun tanpa disangka-sangka, berkat kekuatan yang dimilikinya, tubuh mereka secara cepat menyembuhkan luka tembakan itu dan mereka pun segera membunuh semua orang yang ada di ruangan itu tanpa terkecuali. Gila sih, di sini ini keren abis cuy. Namun ternyata aksi mereka terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di ruangan tersebut. Dan diketahui dalang dibalik semua itu adalah seorang pengusaha farmasi yang bernama Stephen Merrick yang sedang mengembangkan obat untuk perusahaannya. Dan rencananya mereka berempat akan dijadikan objek penelitian dengan mengeksplorasi tubuh dan darahnya untuk kepentingan perusahaannya. Operasi penangkapan ini dipimpin oleh James Copley. Dan Copley adalah orang kepercayaan Stephen Merrick. Lalu scene berpindah dan memperlihatkan tentara AS yang sedang mengepung gerakan terorisme yang ada di wilayah padat penduduk. Lalu seorang tentara wanita yang bernama Nile memasuki sebuah rumah, lalu secara cepat Nile langsung menembak pria tersebut. Namun ternyata pria tersebut belum sepenuhnya mati dan masih memegang senjata. Lalu Nile pun ditembak oleh pria tersebut. Lalu Nile dibawa ke camp untuk segera diobati. Dokter yang mengobati Nile mengatakan bahwa Nile sudah mati. Namun beberapa saat kemudian Nile terbangun dengan luka tembakan yang sudah menghilang. Alik sih, ternyata Nile juga punya kekuatan immortal. Gak beberapa lama kemudian, Andy mimpi kalau dia bertemu dengan Nile yang punya kekuatan yang sama kayak dia. Andy pun langsung menuju ke camp itu dan menjemput Nile. Namun Nile sempat menolak dan melakukan perlawanan kepada Andy. Namun Andy langsung menembak Nile dan Nile pun dibawa oleh Andy. Mereka pun pergi dengan menggunakan pesawat kargo. Di dalam pesawat, Nile juga masih mengeyel hingga keributan pun tidak dapat dihindarkan. Hingga akhirnya Nile menyerah dan mulai menerima keadaannya. Nile pun dibawa Andy ke sebuah rumah yang udah lama gak ditempatin. Mereka pun bertemu dengan rekannya yang bernama Booker, Joe, dan Nicky. Lalu mereka menceritakan tentang kehidupan Andy. Nah, di sini ternyata Andy udah berusia ribuan tahun cuy. Awalnya Andy memiliki nama Andromache. Ya, nama-nama orang Yunani kuno gitulah. Dia mulai terjun ke dunia pertempuran pada saat zaman perang salib yang ada di tahun 1090-an. Dulunya yang punya kekuatan immortal ini cuman Andy. Lalu setelah beberapa lama Andy ketemu sama seorang yang bernama Quinn. Quinn adalah manusia pertama yang ditemukan Andy yang punya kekuatan immortal juga. Lalu Andy dan Quinn pun mengikuti ribuan kali pertempuran dari zaman ke zaman. Sampai pada suatu saat mereka berdua dituduh sebagai penyihir dan dianggap dapat membawa petaka bagi masyarakat di sana. Mereka pun ditangkap dan dijebak, lalu mereka dibunuh. Saat mereka hidup kembali, mereka dibunuh lagi. Dan itu terjadi secara terus-menerus. Sampai suatu saat mereka berdua pun dipisahkan. Lalu Quinn dimasukkan ke dalam sebuah peti yang terbuat dari baja. Quinn pun dibuang ke dasar laut. Singkat cerita, Andy berhasil kabur dari tempat itu. Dia mencari Quinn tapi gak pernah tahu tepat keberadaannya Quinn di mana.
Semenjak itu, Andy merahasiakan identitasnya dan hidup berpindah-pindah karena takut ditangkap lagi. Sampai akhirnya Andy menemukan satu persatu manusia yang memiliki kekuatan immortal juga. Mendengarkan cerita itu, Neil pun stres dan langsung keluar dari rumah untuk mencari udara segar. Dan rupanya Andy mengikuti perginya Neil. Gak lama setelah itu, rumah yang mereka tinggali dikepung oleh orang suruhan Stephen Merrick yang mencoba menangkap Andy, Booker, Joe, dan Nikki. Tapi untungnya, Neil dan Andy lagi cari udara segar saat itu. Saat Andy dan Neil masuk ke rumah itu, ternyata Booker udah terluka parah. Kayak kena granat gitu dah. Parah banget, grok gitu anjir. Di situ Andy panik banget dan takut kalau Booker bakal meninggal. Karena ternyata Andy pernah juga ketemu sama orang yang punya kekuatan immortal tapi akhirnya dia mati. Nah, ternyata kekuatan ini juga punya masa berlaku. Artinya kalau masanya udah habis, mereka tetap bisa mati. Tapi mereka nggak pernah tahu kapan itu bakal terjadi. Yang jelas mereka tahan lama. Dan akhirnya Booker pun sadar dan mulai menyembuhkan lukanya. Setelah dicari-cari, ternyata mereka menculik Nikki dan Joe. Andy pun dengan segera langsung mencari orang-orang itu dan membunuhnya satu persatu dengan menggunakan pedang dan pistolnya. Lalu sebuah mobil lapis baja yang di dalamnya terdapat Copley yang membawa Joe dan Nikki berhasil kabur dan lolos dari pantauan Andy. Andy, Neil, dan Booker pun pergi dari rumah itu dengan menggunakan sebuah mobil. Lalu scene berpindah. Joe dan Nikki pun dibawa oleh Koppel menggunakan private jet milik Merrick dan menuju ke laboratorium miliknya untuk diteliti. Lanjut, Neil dibawa oleh Andy dan Booker ke sebuah tempat rahasia, lalu masuk ke dalamnya. Neil pun melihat-lihat sekeliling tempat itu dan ternyata di sana banyak banget peninggalan yang langka dari zaman ke zaman. Ada lukisan, senjata, patung, dan lain sebagainya yang kalau dijual harganya tuh bisa mahal banget cuy. Lalu Booker pun mulai mencari tahu keberadaan Copley dengan laptopnya. Di sini Andy melihat darah dari bahunya dan mengeceknya secara diam-diam. Nah, ternyata luka yang disebabkan oleh penyerangan tadi malam belum sembuh. Andy pun tidak mau hal itu diketahui oleh rekannya dan langsung menuju ke apotek terdekat untuk mengobati lukanya. Di sana dia pun berpikir kalau ini adalah saatnya dia kehilangan kekuatan immortal yang dimilikinya. Singkat cerita, Booker pun sudah mendapatkan alamat Copley dan mereka pun langsung menuju ke rumah Copley. Neil pun tiba-tiba dilema dan berniat untuk tidak ikut campur dengan masalah ini. Lalu singkat cerita, Neil pun diizinkan pergi dan dibekali sebuah pistol oleh Andy. Pistol itu sebelumnya diberikan Booker untuk Andy, tapi Andy kasih lagi ke Neil. Saat Neil tiba di stasiun kereta, Neil mengecek pistol yang diberikan oleh Andy dan ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Neil pun berpikir kalau Booker telah menjebak Andy dan Neil pun langsung segera menuju ke rumah Copley. Lalu scene berpindah, memperlihatkan Andy dan Booker masuk ke rumah Copley. Saat Andy hendak menodongkan senjatanya kepada Copley, dan ternyata Booker bekerja sama dengan Copley untuk menangkap Andy. Namun saat setelah itu, Booker mengetahui bahwa luka tembakan itu tak kunjung sembuh. Booker terlihat sangat panik dan merasa sangat bersalah. Dia takut bahwa kekuatan yang Andy miliki sudah habis masanya dan berusaha membantu Andy. Lalu tak lama setelah itu, Merrick datang ke rumah Copley, lalu membawa Andy dan Booker ke laboratorium miliknya. Merrick pun dengan sengaja meninggalkan Copley yang berencana untuk tidak melakukan penelitian kepada Andy karena lukanya tak kunjung sembuh. Di sini Copley terlihat sangat memiliki rasa kemanusiaan, tetapi Merrick tidak peduli sama sekali akan hal itu dan langsung membawa mereka pergi. Setelah Andy dan Booker dibawa oleh Merrick, beberapa saat kemudian Neil datang dan menanyakan keberadaan Andy dan Booker kepada Copley. Lalu Neil menjelaskan bahwa dia juga memiliki kekuatan immortal yang sama dengan teman-temannya dan membuktikannya dengan menembakkan kakinya dengan pistol. Singkat cerita, Neil dan Copley berencana untuk menghentikan penelitian tersebut.
Esok harinya, Neil datang ke lab milik Merrick dan mulai menghabisi anak buahnya. Sampai dia menemukan ruangan yang dalamnya terdapat Andy, Booker, Joe, dan Nikki yang sudah mulai diteliti oleh seorang wanita yang merupakan dokter. Neil pun segera melepaskan semua rekannya dan akhirnya mereka bersama-sama lagi. Mereka berempat langsung menghabisi seluruh penjaga Merrick, lalu menuju ke sebuah ruangan yang bernama Geria Tawang, tempat di mana Merrick bersembunyi bersama beberapa orang penjaganya yang lain. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk dalam ruangan Geria Tawang dan menghabisi penjagaan Merrick hingga tersisa Merrick seorang diri. Merrick mencoba melawan dengan menodongkan pistol kepada Andy. Namun dengan sigap, Andy membacok Merrick dengan senjata old school-nya. Dan Neil pun mendorong Merrick hingga ia terjatuh dari gedung itu dan menimpa sebuah mobil di bawahnya. Merrick pun mati seketika dan Andy berhasil selamat. Lalu mereka berlima langsung meninggalkan tempat kejadian perkara dan film pun selesai. Tapi, sebelum filmnya selesai, ada scene tambahan yang menceritakan 6 bulan setelah peristiwa itu berlangsung. Scene-nya yaitu menunjukkan Booker yang tinggal di sebuah rumah di kota Paris. Lalu Booker terlihat ingin membuka pintu rumahnya, namun mendapati rumahnya tidak terkunci. Ia pun masuk dengan pistol di tangannya, dan terlihat seorang wanita di rumah itu. Wanita tersebut adalah Queen. Queen pun mengatakan kepada Booker, senang bisa bertemu denganmu. Dan film pun selesai. Ya, beneran selesai. Well, kayaknya bakal ada film lanjutan yang kedua sih. Tapi gue sendiri juga belum tahu bakal kapan film itu dirilis. So, kita tungguin aja tanggal mainnya. Oke deh, sampai di sini dulu pertemuan kita. Buat kalian yang mau film favoritnya direkap, yuk langsung aja komen di bawah. So, thank you for watching guys. See you.